sudah semua di Zoom? Tinggal siapa yang belum? Pak, belum semua. Berapa orang lagi? Sekitar 10-an, Pak. 10 orang lagi ya? Ya, sambil menunggu yang lain, kita bincang-bincang sedikit dulu ya. Ya, jadi ternyata memang mata kuliah ini saya tunggu-tunggu nih info dari eh, setelah pasca dosen kedua. Tapi sampai kemarin kok tidak ada ini, apa dosennya sudah diganti atau bagaimana ya? Nah, makanya saya coba Izin tanya-tanya. pas saya kelupaan. Hmm. Nah, betul-betul saya tunggu nih. Bulan lalu itu saya sempat tanya Ibu Utin. Saya bilang, Bu Utin bagaimana, selesai belum Pak, katanya. Bilang, oh iya. Nah, saya pikir ini sudah berganti dosennya mungkin, bukan di saya lagi mungkin. Ya, tapi ternyata ya Aswan mungkin sibuk ya, Aswan ya. Iya, Pak. Ya. Ini kalian lagi di mana? Lagi PKL semua? Lagi di tempat tinggal masing-masing, Pak. Untuk PKND sama PKL telah selesai, nanti bulan 9 awal atau pertengahan dengan bulan 11 baru KKP, Pak. Oh gitu. Yang KKP ini yang ke Jawa itu ya. Iya, Pak. Oke, jadi semua lagi di rumah masing-masing ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya, sambil menunggu yang lain, kita cerita-cerita sedikit. Tadi saya sudah minta materi yang sudah diberikan sama ketua tingkatnya. Memang ini mata kuliah yang apa namanya? Yang baru sebenarnya mata kuliah ini. Ya, tapi sebenarnya mata kuliah ini itu ada di level D3 sudah ada mata kuliah ini. Tapi untuk kurikulum baru, kurikulum sekarang itu belum ada tuh. Nanti sekarang baru ada. Ya. Harusnya otomatisasi ini itu harusnya membahas tentang teknologi sebenarnya, membahas tentang teknologi. Ya, bagaimana laboratorium itu dia menjalankan teknologi laboratoriumnya. Saya share dulu ya ini. Saya ingin perlihatkan silabus kita. Ya, jadi semua berkaitan tentang teknologi. Berkaitan tentang teknologi yang ada di laboratorium. Ya, bukan hanya soal apa namanya? Penggunaan. Bukan hanya soal penggunaan, tetapi lebih besar dari aspek itu. Ya. Kemarin waktu kalian sudah sampai di mana hematologi analyzernya? Sudah membahas apa pada saat ini? Kelihatan ininya kan? PowerPoint-nya?
Iya, kelihatan Kelihatan Pak. Pak. Pak, Oh iya, bisa ya. Oh itu baru kelihatan. Kemarin persentase untuk hematologi analyzer apa-apa saja yang sudah didapat. Ini ya penggunaan. Kita lihat ini materinya. Siapa yang bawakan ini materinya? Kelompok berapa? Kelompok berapa yang bawakan materinya? kelompok satu Pak. Ini Satu kelompok Pak. satunya. Iya Pak. Ya, oke. Ini ada yang tak PowerPoint-nya terlihat nggak? PowerPoint-nya? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Ya. Mana kelompok satu nih? Siapa yang bisa jelaskan yang slide ini? Ada kelompok satu? Ini yang gambar ini gambar apa nih? Apakah betul di hematologi analyzer pakai larutan tur? Halo? Mana nih? Diam-diam semua. Ya. Kalau saya baca PowerPoint-nya ini aspek otomatisasi itu sebenarnya bukan hanya soal itu, otomatisasi itu. Ya. Jadi kalau kalian browsing nih di internet automatisasi, dia akan membahas soal penggunaan sistem dan perangkat nih, komputernya. Ujung-ujungnya adalah otomatisasi itu akan membahas soal sistem atau prinsip dari sistem pelaksanaan teknologinya tuh. Harusnya seperti itu. Jadi tidak lagi membahas hanya penggunaan saja prosedurnya kalau begini, tetapi lebih dalam dari itu. Apalagi level D4 yang berapa kali saya ulang sampaikan bahwa di level D4 itu pemahaman prinsip alat itu harus menjadi hal yang mutlak diketahui oleh D4. Ya. Makanya di saya nanti kita akan coba bedah, kita sama-sama bedah nanti bagaimana hematologi analyzer itu, seperti apa dia bekerja sampai dia bisa mengeluarkan hasil tuh. Ya, bagaimana dia bisa menghitung eritrosit, bagaimana dia bisa menghitung leukosit, bagaimana dia bisa menghitung trombosit. Seperti apa itu cara dia bisa menghitung itu? Apakah dia pakai teknologi yang seperti apa gitu. Nah, capaian kita harus sampai di situ. TLM kalian D4 itu harus bisa memahami, oh di dalam alat itu dia bekerja seperti ini. Oh ternyata komputer itu bekerja seperti ini. Oh kulkas itu dia bisa dingin karena sistemnya seperti ini, prinsipnya seperti ini.
Kenapa menjadi harus penting kita ATLM memahami prinsip? Karena dalam validasi hasil nanti ketika ada trouble, ada problem di alat. Nah, kalau kita memahami prinsip kerjanya, kita bisa tahu tuh aspek mana yang mengalami kerusakan dan bagaimana solusi perbaikannya tuh. Apakah ini kerusakan permanen atau hanya kerusakan software saja. Nah, sehingga ATLM dengan melihat hasil yang dikeluarkan oleh alat itu sudah bisa memprediksi, oh ini kerusakan yang disebabkan oleh ini. Ya. Bahkan kompetensi ATLM itu sampai bisa men-setting alat. Jadi bukan hanya memakai, tapi men-setting alat. Ya. Jadi kalau kita beli alat nih, alat hematologi analyzer, nanti entah kalian yang beli atau dibelikan oleh daerah nanti ketika sudah kerja di lab atau kantor yang belikan, nanti alat datang, itu dia akan datang bersama regen nih. Bersama regen ini. Dia akan datang bersama regen. Ya. Nah, regen ini kemudian ketika alat baru masuk ke lab, itu akan dilakukan uji fungsi oleh teknisi alat. Nanti dia akan pasang tuh. Dia akan pasang regen diluent di sini, regen lace-nya di sini, cleanser-nya di sini, bahan kontrol ini, penggunaannya ini. Nanti dia akan ajarkan kepada TLM-nya, pada usernya cara menggunakan. Dan nanti dia akan set, oh dia pasang di sini, pasang di sini. Terkadang ketika alat itu sudah jalan di lapangan, itu tidak sesimpel itu kita mengharapkan teknisi alat. Karena ketika posisi regennya habis atau expire, kita akan melakukan pembelian kembali. Nah, ketika regennya datang, ATLM diharuskan bisa memasang kembali regen yang habis itu. Dan karena teknisinya tidak akan datang untuk kedua kali untuk memasangkan, jarang kita akan dapat teknisi yang seperti itu. Sehingga dibutuhkan pemahaman seorang ATLM ketika bekerja di lab. Itu menjadi nilai tambah ketika ATLM memahami prinsip dari kerja alat tuh. Ya. Suara saya ini terdengar jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. 1 sampai 10? Iya, Pak. 1 sampai 10 berapa suara saya? 10, Pak. 9 kalau 20. 9,9. Oke lah. Ya. Kalau materi kalian itu kemarin itu saya lihat masih ke arah penggunaan. Nah, kali ini kita coba membedah bagaimana sih hematologi analyzer itu bisa membaca, menghitung dan mengukur kadar eritrosit, leukosit, trombosit, Hb, RDW, HCT, MCHC dan jenis leukosit lainnya. Ya. Tapi sebelum kita mulai, siapa yang bisa bantu nih? Siapa yang kalian sudah pernah dengar toh istilah ini? Regen kontrol darah, diluent, list, cleaner. Pernah kan? Ya, Pak. Iya, pernah, Pak. Oke. Siapa yang bisa bantu saya satu orang? Apa itu kontrol darah? Regen kontrol darah. Apa fungsinya? Ada? Apa fungsi regen kontrol darah di alat hematologi analyzer? Sebagai sampel, Pak, untuk sebagai sebelumnya itu untuk dilakukan quality control dulu, Pak, sebelum lakukan pemeriksaan. Jadi ada namanya kontrol darah. Oke, betul sekali. Jadi itu yang kita kenal dengan bahan kontrol. Ya.
Oke, 100. Siapa lagi kira-kira yang bisa nih, diluent nih. Fungsi diluent di alat hematologi analyzer. Diluent yang ini nih, yang besar nih. Biasanya yang dos dia tuh. Ayo, siapa? Ada yang tahu? Ada diluent? Sebagai pengencer sampel darah, Pak. Ya, betul sekali. Sebagai pengencer sampel darah. Ya. Kalau Liz, ada yang tahu Liz? Melisiskan sel darah merah, Pak. Ya, dia adalah regen penglisis. Ya, betul sekali. Ada lagi cleaner. Siapa yang tahu cleaner? Sebagai Untuk Pak, ulangi situ. Untuk apa? untuk membersihkan sisa sampel. Ya, betul sekali. Jadi dia adalah larutan pembersih atau cleanser. Biasa ada yang pakai rinse tuh. Jadi ada juga yang pakai rinse atau cleaner atau strong cleaner tuh. Banyak jenis. Nah, tetapi pada intinya cleaner, rinse atau cleanser atau strong cleaner itu digunakan untuk pembersih atau maintenance. Dia digunakan untuk maintenance alat tuh. Ya. Terus sekali. Jadi ini adalah regen yang berfungsi untuk menjalankan alat hematologi analyzer. Tuh, dalam alat hematologi analyzer tidak ada larutan tur, tidak ada HM, ya, tidak ada reseker. Itu bukan regen dari hematologi analyzer. Itu regen di alat hemositometer untuk menghitung eritrosit, leukosit, trombosit secara menggunakan kamar hitung secara konvensional. Tapi bicara soal otomatisasi itu berarti menggunakan sistem otomatik, ya, tidak lagi menggunakan sistem konvensional seperti kamar hitung. Ya, saat ini alat hematologi analyzer menggunakan sistem otomatisasi atau otomatik. Nah, ini tampilan depan dari hematologi analyzer. Nah, di sini tempat kita melakukan pengisapan sampel nih. Sini ada beberapa model, ada yang model segi empat, banyak sekali modelnya. Tapi secara prinsip, secara umum itu seperti ini. Nanti tabung dimasukkan di sini ya, tabung masukkan di sini, nanti dihisap tuh. Ini tampilan depan analyzer. Ini tampilan belakang. Ini penting kalian ketahui juga sebagai seorang TLM, karena pernah ada kasus saya tuh pernah dapat kasus kan, ATLM itu kebingungan ketika hasil yang mereka baca ketika baca bahan kontrol itu selalu out of control, sampai tidak jalan-jalan tuh alat, sampai tidak jalan-jalan alat karena selalu out of control. Pusing mereka, sampai teknisi pun dihubungi pusing juga. Kenapa begitu? Ternyata ujung-ujungnya nanti teknisi yang dapat coba cek di belakang selang diluennya. Selang diluennya itu jangan sampai selang diluennya terlipat atau jangan sampai selang diluennya tertindih sehingga regen diluennya tidak masuk ke alat. Tuh. Setelah dicek di mana itu kan regen diluennya, pusing lah. Aduh. Nah, ternyata regen diluen, ada selang diluen yang dipasang itu ada di belakang biasa. Ini diluen nih. Ini tempat pasang selang diluen. Ini adapter. Nah, ini biasa tempat pasangnya ini longgar atau dia terlipat selangnya sehingga pompanya itu tidak jadi. Tidak bisa memompa. Tuh. Nah, itu juga persoalan kecil yang memang harus diketahui oleh seorang TLM. Tidak hanya menggunakan. Tuh, ternyata setelah diperbaiki selangnya
Oh bagus, ternyata memang terlipat di belakang selang diluennya, sehingga regen diluennya tidak bisa tersedot ketika dia direksikan. Nah, kemudian ini adalah tampilan depan dari alat. Ini tadi tempat sedot darah. Jadi kalau dilihat, ini adalah tampilan depan dari analyzer. Nih. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana proses terjadinya pembacaan, prinsip mekanismenya, sehingga dia bisa terjadi penghitungan jumlah. Ini disebut dengan chamber. Aduh, ini chamber nih. Sebentar kita akan lihat lebih detail. Ini tampilan sisi kanan dari analyzer. Ini khusus untuk setiap merek itu ada manualnya. Setiap merek ada manualnya. Jadi ini tampilan sisi kanan. Ini secara bagian depan untuk alat ini. Ya. Ini probe sample, disebut dengan probe sample. Tempat menghisap sampel. Kemudian tombol penyedot ini, ditekan tombol penyedotnya baru nanti dia akan menghisap si probe-nya, selang penghisapnya. Ya. Kemudian ini indikator laser untuk beberapa alat berbeda-beda. Ini layarnya pasti ada layar. Ya. Kemudian ada indikator daya. Nah, ini sisi kiri analyzer. Tadi sisi kanan, sisi kirinya. Ini adalah tempat nomor 1, nomor 2. Ini adalah tempat dari list, larutan atau regen listnya disimpan di sini. Ada beberapa alat hematologi analyzer yang alat list regen listnya itu di dalam tuh. Jadi ada tempatnya. Ini dibuka katuknya, dibuka ini seperti jendela, dibuka. Nanti di dalam tempat meneletakkan regen list. Ada juga beberapa alat hematologi analyzer itu yang di luar listnya, di luar alat ini. Nanti hanya keluar selang, nanti selangnya yang dimasukkan ke dalam regen list. Nah, seperti itu. Ya, ini tampilan belakang tadi. Ya, jadi nomor 8 ini itu adalah tempat selang diluen atau diluen inlet. Ya. Kemudian yang lain ini nomor 1 ini antarmuka. Ya. Kemudian tombol daya nomor 3. Ya. Nomor 2 USB. Ini untuk jaringannya ada USB, ada LAN. Ya. Kemudian tombol daya. Kemudian input AC. Kemudian CC-nya sensor pembuangan. Ya. Jadi nanti itu ada pembuangan juga ini. Ini ada selang pembuangan juga yang kita siapkan. Ini ada juga beberapa kasus terjadi. Biasanya kalau tidak memahami selang-selang itu yang ada di alat, nanti dia tertukar. Nanti selang pembuangan dia tempelkan untuk selang diluen. Nah, itu nanti berbahaya juga tuh. Makanya itu harus diperhatikan. Itu penting juga untuk memahami bagaimana sistem otomatisasi di alat hematologi analyzer. Pembuangan pun itu harus selalu dicek. Kalau sudah full dibuang, diganti tempatnya. Begitupun dengan diluen nih. Diluen kadang itu karena posisinya disimpan di bawah alat, di bawah meja, kadang tidak pernah dicek. Ternyata ketika dites ternyata error terus nih. Ternyata regen diluennya sudah habis, selangnya sudah tidak bisa lagi menghisap tuh, karena sudah sedikit. Nah, itu yang harus diperhatikan juga dari sistem otomatisasi yang ada di alat. Kemudian ini sisi kanan. Ya, jadi ada sistem optik. Nomor 1 di sistem optik, di sini penggunaan cahaya laser. Kemudian katup fluida. Nanti ada fluida di sini, tempat memasukkan cairan. Disinilah nanti terjadi proses yang disebut dengan termodinamika, untuk memisahkan molekul-molekul sel-sel secara seluler. Kemudian yang ketiga, modul pengambilan sampel sini. Kemudian yang keempat ada ruang vakum. Yang kelima ada pompa. Nah, pompa ini
pump ini yang akan mana sih? Ini, pompa ini yang mempengaruhi nanti nih. Karena dia akan dia berada di belakang sebenarnya. Karena dia yang mengisap diluent yang dari belakang tadi, yang di selang belakang tadi. Jadi pump ini yang mengisap, dia kayak pompa air lah. Dia akan mengisap air yang ada di sumur tuh. Jadi dia yang akan mengisap juga air yang ada di diluent, ya, sebagai pompa itu. Dan dia akan mendorong masuk ke dalam vakum. Nah, nanti di dalam fluida akan terjadi proses tuh, ya, ada pencucian dan lain-lain. Nanti kita akan lihat. Intinya di hematologi analyzer itu ada 3 jenis sampel darah yang bisa. Tapi ini tidak semua juga bisa seperti 3. Ada juga yang hanya 2. Yang pertama adalah sampel whole blood atau darah utuh, darah segar. Kemudian yang kedua adalah sampel darah predilusi. Predilusi itu adalah darah yang proses pencampurannya, diluentnya tidak terjadi dalam alat tuh. Kemudian yang ketiga adalah sampel darah kapiler. Jadi bisa juga. Ada kondisi-kondisi tertentu karena jumlah sampelnya sedikit, ya biasanya digunakan sampel darah kapiler. Tapi kondisi tertentu, kalau memang sampel darahnya sedikit diperoleh, nah itu bisa digunakan proses dengan menggunakan sampel darah kapiler. Tapi itu tergantung lagi kemampuan dari alat hematologi analyzer. Biasanya ada yang hanya bisa darah utuh sama darah predilusi. Tergantung juga, makanya penting bagi ATLM memahami, alat ini dia bisa bekerja dengan beberapa cara tuh. Bisakah nanti kalau misalkan ada sampel bayi sulit ambil darahnya, tidak bisa banyak, bisakah ambil hanya beberapa mikron saja? Atau dia hanya bisa 500 mikron saja, bisakah kita periksa gitu. Itu ada kemungkinan yang tergantung dengan kemampuan alat. Bisa tuh dengan menggunakan predilusi gitu. Nanti dicampur di luar, nanti akan diajar, nanti campur di luar, diluentnya dicampur di luar, nanti direksikan baru dibaca gitu. Nah, itu yang terjadi di sistem otomatisasi di alat hematologi analyzer. Ya. Nah, untuk prinsip kerjanya itu sebenarnya di alat itu ada 3 prinsip yang terjadi di alat hematologi analyzer. Ada disebut dengan impedance, kemudian colorimetric dan flow cytometry. Ya. Suara saya sampai di sini masih terdengar kan? Masih bagus? Masih Iya, Pak. Pak. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada mau ditanya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ada mau didiskusikan, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak? Kalau tidak ada, saya ingin perlihatkan bagaimana hematologi analyzer itu bekerja. Nih. Ya. Jadi ini posisi darah ketika dia dihisap oleh probe hematologi analyzer nih. Ya, jadi prosesnya akan melalui selang. Nanti dia akan mengaliri semua selang. Setelah mengalir nanti ada proses perpindahan tuh. Perpindahan darah akan menuju ke masing-masing metoda. Ya.
Kalau kalian lihat, ini disebut dengan chamber fluida. Jadi ketika darah masuk ke chamber fluida ini, nanti dia akan terjadi proses hidrodinamika yang menyebabkan darah-darah tadi yang menggumpal di dalam sel yang bercampur antara eritrosit, leukosit, trombosit nanti akan diencerkan oleh larutan pengencer diluen tuh, diluen tadi. Ya, diluen itu akan mengencerkan darah yang masuk sehingga dia tidak saling berdempetan atau tidak saling melengket antara masing-masing eritrosit atau leukosit dengan leukosit atau eritrosit dengan leukosit. Begitupun dengan trombosit, sehingga mereka menjadi terpisah-pisah ketika terjadi proses pengenceran. Untuk apa? Untuk bisa memudahkan setiap sel melewati laser, melewati chambernya, itu melewatinya satu persatu. Mereka tidak lagi masuk langsung berbondong-bondong langsung 5. Nah, tapi diharapkan semua seluler yang ada di darah tadi dia melewati larutan lasernya atau elektroda lasernya itu satu persatu. Untuk apa? Agar nanti setiap sel ini akan ditembakkan laser, yang mana laser ini akan mengukur volume, jenis, dan kompleksitas dari sel itu. Apakah dia punya inti sel, apakah dia tidak punya inti sel. Nah, itu. Diluent akan menyebabkan, ketika dilakukan pengenceran, diluent akan menyebabkan terjadinya kesetimbangan di dinding sel. Semua seluler yang ada di sel, eritrosit, leukosit, trombosit, akan terjadi daya dorong antar setiap membran. Daya dorong antar setiap membran sehingga setiap sel tidak melengket tuh. Akan terjadi tegangan permukaan pada membran sel ketika telah diencerkan dengan diluent, larutan atau regen diluent itu. Sama seperti ilustrasinya sama seperti tegangan permukaan yang ada di daun keladi. Jadi kalau kita jatuhkan air di daun keladi itu, pasti dia tidak akan menempel tuh airnya itu. Dia akan bulat-bulat jatuh. Pokoknya dia tidak akan menempel di daun keladinya. Nah, itu yang terjadi ketika kita melakukan pengenceran di diluent itu. Semua selulernya tidak akan melengket karena terjadi tegangan permukaan. Nah, itu yang menyebabkan ketika dia didorong oleh hidrodinamika, jadi ada tekanan hidrodinamika yang diberikan di dalam chamber itu, sehingga setiap sel yang menerima tekanan itu dia akan jalan satu persatu, tidak akan saling melewati, tidak akan saling berbondong-bondong, tidak akan saling melengket. Itu punya tujuan tuh, supaya ketika sel yang melewati chamber ini, melewati slit ini, dia akan dikenai laser satu persatu tuh. Nanti proses pembacaannya akan dilakukan satu persatu tuh oleh selnya. Ya, ini. Dia akan melewati sini. Dia akan dibaca satu persatu. Sehingga nanti volume, size, kompleksitas selnya akan dikenali itu dengan laser itu. Dengan cahaya yang ditembakkan itu. Ya. Jadi akan berbeda, alat ini akan berbeda membaca kalau selnya punya isi. Kalau selnya punya isi, ketika ditembakkan laser atau cahaya, hamburannya atau scatternya. Jadi scatter itu hamburan tuh, ada scatter gram kan. Scatternya, hamburannya ketika sel itu terkena laser itu akan berbeda dengan sel yang tidak punya isi, kosong. Tuh. Sama kayak kita yang saya peragakan beberapa pertemuan sebelumnya tuh, sama kayak itu. Jadi kalau kita tembakan laser ke botol itu anggap dia adalah sel. Botol yang
isinya adalah air putih dan botol yang isinya larutan berwarna dan botol yang isinya pasir, ya, hamburan cahayanya, scatternya itu akan berbeda tiap botol itu tuh. Nah, itu yang dikenali oleh alat ini, kompleksitas dari seluler itu. Yang akan dikenali, oh kalau dia kompleksitasnya hamburannya sedikit, berarti dia punya isi nih. Berarti isinya lebih kompleks. Oh kalau hamburannya banyak, scatternya banyak, berarti kompleksitas selnya tidak begitu kompleks tuh, tidak begitu banyak isinya tuh selnya. Nah, itu yang dikenali dengan proses diferensiasi yang terjadi di alat hematologi analyzer, sehingga alat itu bisa menghitung, oh ini eosinofil, oh ini basofil, oh ini limfosit, oh ini monosit. Nah, sehingga itu yang menyebabkan alat itu bisa membaca diferensiasi dari leukosit. Seperti itu. Ya. Ini contoh dia membaca RBC nih. Nah, kalau dilihat lagi, ini seperti ini. Ya. Dia akan melewati laser nih. Laser yang ditembakkan dia akan melewati itu. Jadi ketika dia melewati laser itu, metode yang terjadi adalah metode flow cytometry. Flow cytometry dia akan menyebabkan deteksi dengan kompleksitas sel. Deteksi dengan kompleksitas sel dengan menggunakan bantuan tembakan laser atau cahaya. Nih, ditembakkan, nanti histogramnya dia akan membaca seperti itu. Tuh, tuh. Kalian nih. Nah, itu. Jadi hamburannya itu akan terjadi ketika dilewati itu. Hamburannya akan berbeda dengan sel-sel yang lain. Nah, ini hamburan nih disebut nih. Ini scatternya nih. Ini scatternya nih yang terhambur. Nah, itu. Limfosit hamburannya dia akan seperti ini. Monosit akan seperti ini. Ya, granulosit akan seperti itu. Ya, itu disebut dengan metode, prinsip dengan metode flow cytometry. Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Iya, Pak. Masih, Iya, Pak. Oke. Sebelum saya lanjut, silahkan ada pertanyaan? Izin, Pak. Ya, silakan. Pak, saya izin bertanya kan untuk alat hematologi analyzer ini kan untuk kayak kan kemarin saya sempat PKL di Bahtera Mas, Pak. Ya. Kan untuk alat hematologinya dia itu pakai alat Mindray. Kayak pakai rak saya dia, Pak, disimpan baru dia otomatis berjalan begitu. Pakai apa? Mindray BC Ya. 7000. Ya. Kenapa dia? Nah, itu sama tanyakan, Pak, prinsip alatnya itu sama aja dengan hematologi analyzer biasa, Pak. Baru kan kemarin sama tanya juga itu untuk alat hematologi itu ada batas volumeter tentunya, Kak, Pak? Karena kemarin kita pakai itu alat Mindray, sempat juga kita gunakan DTA yang kecil, Pak, karena kemarin ada sampel bayi yang bisa terambil banyak darahnya, maka saya bisa digunakan. Ya. Ya, jadi setiap alat hematologi analyzer itu punya batas limit. Itu punya batas limit deteksi, khususnya volume. Jadi ada batasnya tuh, dia bisa dia membutuhkan sampel minimal berapa tuh. Nah,
biasanya kalau tidak mencukupi itu, nah baru menggunakan metode lain tuh. Seperti saya bilang tadi. Oh, kalau alat ini dia bisa membaca whole blood atau darah segar, itu minimal sampelnya sekian tuh, minimal misalkan 500 mikro, itu ada di manual alat tuh. Nah, kalau tidak bisa itu, nah kondisi-kondisi tertentu di rumah sakit itu kadang kita tidak bisa mendapatkan sampel sesuai kebutuhan alat tuh. Nah, itu yang harus kita tahu, di alat itu bisa enggak kalau volumenya di bawah itu. Apakah alat itu punya kemampuan untuk membaca dengan metode seperti bilang tadi, predilusi tuh. Nah, predilusi itu metodenya kecil juga. Contoh nih, saya kasih lihat nih. Ini manual alat. Ya, ini manual alat hematologi AC610. Ya, kalau kalian lihat, mana ya? Mana? Ini kah? Bukan. Oh ya. Nah, ini penyedotan. Nah, ini. Jadi di alat itu, di manualnya dia akan tentukan nih, dia bisa menyedot minimal berapa mikroliter sampel. Ya. Contoh ini, di manual alat ini AC610 itu dia akan menyedot 19,8 mikroliter. Ya, untuk menghitung CBC dan diff count, atau 9,8 mikroliter untuk mode CBC. Nah, ada kondisi di mana kita tidak bisa memperoleh darah dengan jumlah yang banyak. Sehingga alat itu biasanya memberikan pilihan lain tuh. Pilihan lain, oh kalau sampelnya sedikit, kita bisa menggunakan metode sampel dengan darah kapiler. Tuh. Dengan cara bagaimana? Caranya terlebih dahulu mengencerkan sampel secara manual. Jadi darahnya itu diencerkan dulu di luar tuh. Ya, darah dengan apa? Darah dengan diluen. Nih, 20 mikroliter darah diencerkan dengan 400 mikroliter diluen. Diencerkan, kemudian dihomogenkan, baru dibaca ke alat. Gitu. Itu disebut dengan metode yang menggunakan darah kapiler. Tuh. Nah, itu tergantung lagi dari kemampuan alatnya itu. Seperti itu. Suara saya masih terdengar? Iya, Pak. Ya. Terus sudah terjawab tadi. Satunya apa tadi ya? Perbedaan prinsip pada dua alat itu, Pak. Ya, pada hakikatnya alat hematologi analizer itu dia hanya bisa menggunakan 3 jenis prinsip secara umum: impedans, ya, kemudian flow cytometry, kemudian fotometri. Nih, kalian harus hafal nih baik-baik nih. Fotometri itu nih bisa dibaca ya. Fotometri itu sama kayak kita baca di fotometer. Jadi bagaimana caranya? Caranya itu nanti darah itu akan ditembak tuh dengan cahaya. Nah, ditembak dengan cahaya, nanti darah direksikan dengan pelisis. Nah, untuk menghitung kadar hemoglobin. Nih. Jadi nanti darah itu ditembak dengan fotometer, tapi ada regen pereaksi.
Regen fraksinya adalah pelisis untuk menghitung hemoglobin. Nah, regen yang digunakan untuk melisiskan darah itu, eritrosit tidak bisa diukur kalau si hemoglobinnya tidak dilisiskan. Tuh. Makanya eritrositnya harus dilisiskan dulu agar bisa menghitung kadar hemoglobin. Tuh. Dengan menggunakan regen lyse. Ya, regen lyse yang tadi ini. Regen lyse ini. Jadi ini adalah hemolysis agent atau regen yang mengelisiskan sel. Untuk apa dia melisiskan sel? Untuk dia bisa menghitung Hb. Karena Hb itu jumlahnya itu ada di dalam eritrosit. Tuh. Makanya dia harus lisiskan dulu. Setelah dia lisiskan, barulah dia bisa tembak. Dia bisa ukur dengan menggunakan prinsip absorbansi cahaya tuh yang diserap nanti untuk menghitung berapa dia punya kadar Hb. Tuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan metode optikal atau disebut dengan flow cytometry. Disebut dengan flow cytometry. Jadi di metode flow cytometry itu kalau diartikan, kalau kalian artikan, kita belajar pelan-pelan ya. Kalau kalian artikan apa itu flow cytometry? Flow cytometry adalah teknik analisis sel menggunakan laser untuk mengukur karakteristik fisik kimia dari sel atau partikel suspensi lainnya. Jadi maksudnya flow ada aliran, ada flow, ada aliran, ada selubung, ada chamber yang nanti akan dilewati oleh sito sel. Ada selubung, ada chamber yang akan dilewati oleh sel. Yang akan dilewati oleh sel. Nanti sel itu akan dihitung. Tuh. Selnya nanti itu akan dihitung ketika dia melewati flow atau chamber atau selubung itu. Nah, itu disebut dengan flow cytometry. Bagaimana caranya dihitung? Caranya adalah nanti ada laser yang menembak setiap sel. Ada laser yang menembak setiap sel sehingga laser itu akan mendeteksi atau mengukur karakteristik atau kompleksitas dari sel itu, seperti yang di video tadi tuh. Nah, seperti yang di video tadi tuh. Nih. Ya. Jadi prinsipnya sinar laser akan menyinari sel dalam aliran fluida. Aliran fluida apa? Aliran fluida tadi tuh, yang semua sel itu akan diencerkan dengan larutan diluen. Jadi semua sel dimasukkan dalam chamber, nanti diencerkan dengan diluen itu, sehingga selnya akan pelan-pelan tuh, pelan-pelan akan lewati chamber itu. Nanti akan ditembakkan oleh laser atau light scatter. Ya. Untuk apa? Kalau metode fotometri itu untuk mengukur Hb, kalau flow cytometry itu untuk mengukur ukuran bentuk dan kompleksitas di dalam sel. Jadi dia bisa mengukur berapa size-nya nih. Jadi seperti gambar tadi, kalau dilewati oleh leukosit yang ukurannya besar, dia bisa deteksi tuh. Oh, ini besar nih. Ketika dilewati laser, oh ini besar nih. Scatternya, hamburannya akan berbeda dengan ketika dilewati oleh eritrosit yang kecil. Oh, ini kecil nih, ukurannya berbeda karena hamburan cahayanya berbeda dengan hamburan cahaya yang leukosit yang dilewati tadi. Nah, nanti dia akan deteksi juga kompleksitas yang ada di dalam sel. Inti selnya dia akan tahu, organ-organ selnya dia akan tahu ketika ditembakkan oleh laser itu. Sehingga metode flow cytometry ini bisa mengukur diferensiasi leukosit. Oh, eosinofil, basofil, neutrofil. Kalau dia hanya bisa kalau alat itu hanya bisa mendeteksi 3, itu berarti alat
hematologi analyzer 3 diferensiasi sel. Ya, itu disebut dengan hematologi analyzer 3 div. Kalau dia bisa membedakan 5 diferensiasi, berarti dia disebut dengan hematologi analyzer 5 div. Tuh. Itulah metode yang digunakan, prinsip yang digunakan oleh alat hematologi analyzer untuk menghitung ukuran, kompleksitas, dan jenis leukosit dengan menggunakan metode flow cytometry. Ini. Sementara metode ketiga dengan menggunakan metode dengan berprinsip impedansi, ya, atau impedans. Orang sering bilang impedans atau impedansi listrik atau electrical impedance. Bagaimana prosesnya? Jadi nanti ada elektroda, ada puls, ada listrik tuh yang akan ditembakkan ketika dia melalui melalui chamber. Ini contohnya nih. Ya, jadi ketika chamber melewati sini, ya, nanti ini namanya electrical field, atau di sini akan ada puls positif, puls negatif, atau tegangan, atau aliran, atau voltase. Nah, ketika sel melewati electrical field ini, dia akan mendeteksi pulsnya tuh, nih puls nih, puls satu sel. Ya, jadi kalau pulsnya sama satu sel dengan tinggi yang sama, berarti selnya sama nih, eritrosit. Ya, tapi kalau pulsnya tinggi, melebihi puls ini, tegangan ini, oh berarti selnya berbeda tuh. Nah, ini yang menggambarkan di grafik tuh. Grafik ada grafik puls tuh, tegangan itu tuh. Nah, seperti itu. Ini yang kemudian dihitung dikenali dan dideteksi oleh alat. Oh, kalau pulsnya sama begini berarti dia sel yang sama. Ya, di database alat itu dia akan tahu, oh kalau pulsnya segini, ini berarti eritrosit. Dia akan hitung sebagai satu eritrosit. Lewat lagi puls yang sama, 2 eritrosit, 3 eritrosit. Nah, seperti itu. Jadi ketiga metode ini dia akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Metode kolorimetri akan mengukur Hb, metode impedans untuk mengukur puls dan tegangan. Flow cytometry bisa mengukur ukuran, size, dan jenis. Dilihat dari kompleksitas intraselnya. Ya. Secara umum, secara sederhana seperti itu. Nanti akan berkaitan dengan penggunaan regen nih. Ada regen diluent untuk pengencer, seperti saya bilang tadi. Diluent untuk mengencerkan darah sebelum dia melewati flow cytometry atau chamber. Sebelum masuk ke puls, ke impedans, dan ke flow cytometer. Jadi dia akan diencerkan. Untuk apa? Untuk membuat sel-sel eritrosit tidak lagi melengket dengan sesama eritrosit atau dengan trombosit atau dengan leukosit. Karena apa? Karena di dalam regen diluent itu dia akan menyebabkan perbedaan tegangan permukaan di membran sel, sehingga mereka tidak bisa menempel, akan sering berjauhan. Jadi ketika dia didorong oleh selubung, jadi selubungnya itu kayak ini nih. Selubungnya itu kayak ini, ya, kayak tabung botol aqua lah, botol mineral. Nanti dia akan lewat situ satu persatu. Tapi kalau tidak didorong dengan tidak ada prinsip fisika hidrodinamika, dia tidak akan mengalir tuh. Nah, ketika digunakan hidrodinamika yang ada di fluida tadi itu, nanti selnya akan jalan satu persatu, akan melewati daerah laser tadi. Dia akan melewati daerah laser tadi itu, ya, sehingga selnya akan diukur satu persatu melewati fluida yang ada di alat. Ya. Setelah dia ukur jumlahnya, sebenarnya alat ini yang butuh dia ukur adalah jumlah eritrosit, jumlah leukosit, jenis leukosit, Hb, trombosit.
Selebih dari itu dia akan hitung. Ini yang dia ukur. Lain lagi kalau dia hitung. Yang dia hitung contohnya dia akan menghitung indeks eritrosit MCV, MCH, MCHC. Dia akan hitung berdasarkan menggunakan rumus. Ya. Semakin canggih alat itu, semakin akan menghilangkan proses perhitungan tuh. Dia akan menggunakan proses pengukuran. Semakin canggih alat itu. Tapi secara umum alat itu akan menggunakan 3 prinsip dasar ini. Impedans, flow cytometry, dan fotometri untuk mengukur, menghitung jumlah sel yang ada di dalam darah. Ya. Ya, seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ada yang ingin didiskusikan, silakan. Ada yang terlewat, silakan. Ada yang belum dimengerti, silakan. Suara saya masih terdengar toh? Ya, Pak. Ya, oke. Si Pak. Bagaimana? Ada yang belum dimengerti? Kira-kira? Kalau kalian mau cari pengertiannya, prinsip flow cytometry itu gampang sekali tuh, tinggal di browsing saja. Ini flow cytometry. Tapi saya mencoba untuk menunjukkan bagaimana flow cytometry itu bekerja di dalam di dalam alat secara otomatis. Jadi setiap alat itu akan menggunakan prinsip yang sama. Setiap alat hematologi analyzer. Paling perbedaannya di chamber. Ada yang bisa sampai satu running bisa sampai 1000 sampel gitu. Nah, jadi yang akan berbeda adalah chambernya tuh. Jadi semakin banyak chambernya, semakin banyak daya deteksinya dalam satu running. Gitu. Ya, biasanya itu di rumah sakit besar dengan jumlah pasien yang tinggi, dia akan mencari alat yang lebih kompatibel dari segi waktu. Ya, dari segi waktu bisa lebih cepat tuh dia runningnya. Tapi kalau hematologi analyzer yang pada umumnya prinsipnya akan sama seperti itu. Itu sama juga dengan prinsip dari alat spektrofotometer untuk clinical chemistry, kimia analyzer. Itu sama tuh prinsipnya. Prinsipnya soal prinsip spektrofotometer. Nanti setiap alat punya kekhususan masing-masing. Setiap alat punya kekhususan masing-masing. Begitupun Minray punya keunggulan masing-masing. Mungkin dari segi diluennya, dia bisa menghilangkan clamp. Beberapa alat itu kalau ada clamp itu apa lagi namanya? Eritrosit menggumpal. Ya. Jadi beberapa alat itu dia sulit mendeteksi itu. Jadi kalau ada eritrosit yang menggumpal atau ada trombosit yang menggumpal, nanti dibaca di alat, dia akan dikenali sebagai leukosit tuh. Kalau dia trombosit. Nah, beberapa alat hematologi analyzer dia mulai menunjukkan tuh. Mereka mulai melihat kelemahan-kelemahan alatnya. Oh, kalau kita ternyata kenapa ini dia bisa tinggi padahal setelah dicek di apusan tidak tinggi. Ya. Makanya di lab yang memiliki standar tinggi, lab laboratorium standar tinggi, pasti dalam keadaan apapun, meskipun secanggih apapun mereka memiliki alat hematologi analyzer, selalu akan mereka membuat apusan sebagai cross check tuh. Selalu akan mereka membuat apusan sebagai cross check ketika mereka membaca sampel darah seseorang. Tuh. Kalau dia mengutamakan kualitas, contohnya seperti Leprodia tuh. Mungkin ada yang pernah pakai Leprodia, akan seperti itu. Pasti setiap satu kali running langsung kita suruh buat apusan, simpan. Mau dipakai atau tidak dipakai nanti akan dilihat tuh. Kalau hasil alat perlu di cross check dengan apusan, pasti akan di cross check. Nah, itu menjadi backup. Nah, seperti itu.
Ya, kalau kita tidak tahu bagaimana kemampuan alat yang kita gunakan, sistem otomatisnya seperti apa, nanti bisa fatal tuh jadi di TLM. Ya, seperti itu. Bisa dimengerti ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, saya harap bisa dimengerti meskipun kita lewat online. Semoga bisa ditangkap. Ya. Kemarin kalian bahas ini enggak waktu materi apa sih? Kelompok. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Dibagikan Pak, tapi tidak sempat semua tampil kelompok, diganti tugasnya bikin poster. Oh gitu. Oh iyalah. Ya, ini nanti saya record, nanti saya kirim linknya. Nanti kalau mau dinonton silakan. Nah, nanti kita di pertemuan kedua kita akan coba bahas. Cuma saya tidak lebih fokus ke dua ini sih, di hematologi sama di kimia dulu. Tuh. Di hematologi analyzer sama di kimia analyzer. Nah, kalian harus paham secara prinsip alat ini bekerja seperti apa. Mau dia berganti merek, Minray, Dirui, BC600, HC ini, secara prinsip dia akan bekerja seperti itu. Secara prinsip. Bagaimana alat itu dia bisa menyedot, itu dia pakai pump. Ada pompa. Coba saya perlihatkan nih. Ada pengisap. Ada pumpnya. Coba sebelum kita selesai, saya ingin perlihatkan. Biasanya permasalahan yang sering terjadi di alat hematologi analyzer itu karena masalah pump. Semoga ada videonya. Nah, ini nih. Ada videonya. Oke. Nah, ini aja. Layarnya kelihatan toh? Iya, Pak. Ya, ini nih. Tuh. Mana sih? Oh, gini. Ya. Nih, kalian bisa ikuti nih lab medic ini. Nih, ini pump namanya nih. Ini yang berputar ini. Lihat enggak? Ya, ini Pak, pump ya, nih. Pak. Ini pump nih. Jadi yang mengisap, yang menyedot, yang memindahkan, yang mengisap regen, dia menggunakan pipa nih. Nih. Bisa. Nanti sistem robotiknya memindahkan ini chamber-chamber nih. Nah, ini biasanya yang bermasalah. Selang-selang ini nih. Jadi semua unit dihubungkan dengan selang. Jadi darah yang bercampur dengan regen, darah yang akan dibaca di flow cytometry, darah yang dibaca di pembacaan HB, itu dihubungkan dengan selang. Makanya setiap kita selesai memeriksa alat, itu pasti kita akan rinse tuh. Ya, kita akan sedot, masukkan, rinse. Begitupun di awal tuh. Nah, itu fungsinya cleaner atau cleanser. Untuk apa? Untuk mencuci semua selang yang sudah bekerja, yang ada regennya, itu dibersihkan semua. Kalau tidak, dia bisa jadi plak. Dia bisa jadi plak di selang. Bayangkan kalau karet ada plak, ada air, atau bahasanya ada apa ya? Ada zat cairan yang ada di dalam karet pipa. Itu lama-lama dia akan jadi kerak. Nah, kalau dia jadi kerak, nanti dia akan menyumbat proses pompa ini, menyedot. Sehingga terkadang sampelnya regennya tidak bisa terisap. Akhirnya hasilnya bisa error. Karena diluarnya tidak terisap, karena lace-nya tidak terisap. Nah, karena ada sumbatan di selang-selang ini nih. Gitu. Ya. Seperti itu.
Itu yang masalah yang sering terjadi. Nah, kalian harus tahu tuh di alat itu seperti itu. Ya? Iya, Bisa Pak. dimengerti? Bisa toh? Iya Pak. Iya Pak. Insya Allah. Ya, semoga bisa dimengerti ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan di WA. Yang paling penting bagusnya itu laki-lakinya itu paling bagus harus memahami konsep alat tuh. Ada lagi satu soal tegangan listrik. Ya, tegangan listrik. Tegangan listrik itu pulse. Ya, tadi kita bicara soal apa sih? Impedansi. Ya. Tadi kita bicara soal impedansi listrik. Ya, kalau listrik di lab tidak stabil, naik turun, itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi impedansi itu. Mempengaruhi impedansi. Karena impedansi akan menghitung pulse tuh. Tegangan. Dia butuh voltase tegangan. Nah, apa dampaknya kalau tegangan listrik tidak bagus? Dampaknya impedance field tidak bisa bekerja dengan maksimal mendeteksi pulse, tegangan. Dampaknya PLT atau trombosit itu akan berpengaruh karena trombosit dihitung dengan menggunakan impedance. Trombosit akan sulit diklarifikasi tanpa impedance. Kalaupun hanya menggunakan flow cytometer. Flow cytometer dia hanya bisa mengukur volume kompleksitas sel, ukuran. Tapi dengan impedansi dia bisa PLT bisa mengklarifikasi pulse yang dilahirkan atau diciptakan atau dikeluarkan oleh si PLT gitu. Karena nanti akan ada elektron positif negatif yang sangat berpengaruh dengan kondisi si PLT yang merupakan pecahan dari inti sel sebenarnya. Karena dia pecahan dari inti sel, itu sangat membantu dalam menghitung PLT. Jadi kalau tegangan listrik naik turun, pasti PLT akan kena. PLT-nya akan tidak masuk. Nah, itu permasalahannya yang terjadi. Ya. Seperti itu ya. Ya. Iya Pak. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, terakhir. Ada? Ya, Mungkin itu saja, Pak. itu saja. Ya, oke. Kalau gitu nanti kita jumpa lagi. Nanti kita agendakan lagi siapa? Aswan ya. Iya siap Kita Pak. kejar tayang. Ya 3 atau 4 pertemuan lah. Ini kita upayakan toh. Baik Pak. Ya. Oke. Kita akhiri. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu malam hari. Ya. Semoga dengan pertemuan singkat ini kalian bisa mengambil sedikit manfaat. Ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Swan nanti di ini ya, di absen ya, ketingnya. Iya Pak.